Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Febrian, NIM 1930111026, jurusan PGMI 3A. Baiklah, pada hari ini kita akan menyampaikan materi sikap dan perilaku wirausahaan. Yang pertama ialah sikap dan perilaku wirausahaan yang sukses. 1. Memiliki gairah pada bisnis. Bekerja itu kita harus mempunyai gairah yang akan membantu kita mengatasi saat-saat sulit dan akan mempengaruhi orang-orang untuk bekerja. Yang kedua, buatlah contoh kepercayaan. Orang-orang yang kita keyakinan pada kita akan dipercayanya kita dalam bekerjanya. 3. Jadilah fleksibel, kecuali dengan nilai-nilai inti. Mengingat bahwa rencana dan strategi akan berubah seiring waktu, kita harus fleksibilitas kepada anggota atau perubahan-perubahan kecil yang dimiliki bisnis kecil akan melebihi bisnis besar. Yang keempat, jangan biarkan rasa takut gagal terus kembali. Dalam wirausaha, kegagalan itu adalah sesuatu yang biasa saja. Itu sebagai pelajaran bagi kita. 5. Membuat keputusan tepat waktu. Tidak masalah untuk mengandalkan intuisi Anda, perencanaan dan pemikiran yang baik, tapi penundaan menyebabkan kita kehilangan kesempatan. Sama menurut pepatah, time is money, waktu adalah uang. 6. Aset terbesar perusahaan adalah Anda. Jaga diri Anda baik-baik. Kesehatan lebih berharga daripada mesin paling mahal atau berperangkat lunak komputer milik perusahaan. Kita dalam bekerja itu tidak mementingkan ke perusahaan, tapi kita harus melihat keadaan kita sendiri juga untuk kesehatannya. Yang 7, kendalikan ego. Janganlah kita berego tinggi dalam perusahaan itu. Dan buatlah persiapan untuk segala kebutuhan yang tak terduga dan peluang bisnis yang baru untuk muncul tiba-tiba. Jadi kita harus mendengarkan ide-ide bagus dari rekan-rekan kita semua. 8. Percaya. Kita harus percaya pada diri sendiri, perusahaan kita, dan anggota rekan-rekan kita sekalian akan berhasilnya perusahaan ini. Mendukung dan menerima kritik dengan senang, akui kesalahan kita. Sebagai wirausaha, kita harus terus-menerus meyakinkan karyawan kita bahwa berjalan baik sekalipun pendapat mereka yang sesungguhnya bahkan berseberangan dengan pendapat kita. Menyatakan sebuah opini atau memberi masukan pada pernyataan misi perusahaan tidak akan jadi masalah. 10. Menjaga etos kerja yang kuat. Karyawan Anda akan mengikuti langkah Anda juga. Ia akan menirukan contoh dari bosnya sendiri. 11. Segera bangkit dari rintangan. Dalam wirausaha pastinya kita mempunyai rintangan yang berat dan pasang surutnya perusahaan kita. 12. Segera keluar dari zona nyaman untuk mengejar sesuatu yang penting. Anda pastinya tidak merasa nyaman begitu saja dengan perubahan pada teknologi ini. Makanya orang-orang membuat teknologi baru untuk persaingan. Jadi Anda harus mengikuti perkembangan zaman itu dan keluar dari zona nyaman kita sendiri. 2. Sikap dan perilaku kerja prestatif. Prestatif artinya seorang pekerja selalu berambisi ingin maju. Di sini seorang pekerja memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaannya atau tugasnya dan setiap saat pikirannya tidak lepas dari pekerjaannya. 3. Semangat wirausaha. Pengertian semangat wirausaha. Suatu kekuatan mental yang tumbuh dalam diri seseorang yang memberikan dorongan dan energi lebih bagi orang tersebut dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan guna mencapai tujuannya dan mendapatkan keuntungan. Kerja efektif. Yang pertama, buat prioritas kerja. Cara bekerja efektif yang pertama ialah dengan menentukan prioritas dalam setiap pekerjaan kita. 2. Atur waktu dengan baik agar tetap produktif. Kita harus memiliki time manajemen yang baik. Kita harus memikirkan waktu kita dan mengatur waktu kita sendiri. Yang ketiga, komunikasi adalah hal yang penting.
Kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kerjamu supaya akan menjalin komunikasi yang baik. Keempat, ciptakan dan ikuti rutinitas. Kita seharusnya membuat rutinitas kerja kita sendiri, karena ketika memiliki rutinitas, kita dapat menyelesaikannya setiap tugas dengan cepat karena tidak harus banyak berpikir. 5. Ubah cara berpikirmu. Kita harus mengubah mindset kita pada pola pikir kita, daripada kita menganggap pekerjaan atau tekanan kerja sebagai hal yang negatif. Kamu bisa menjadikan tekanan kerja sebagai hal yang positif bagi kemajuan karirmu. 6. Singkirkan gangguan. Agar kita dapat lebih fokus, kamu harus menyingkirkan gangguan yang bisa menghambat pekerjaanmu. Yang ketujuh, mengelola stres. Stres dapat menyebabkan masalah pada fisik dan mental yang pada akhirnya dapat menghalangi kinerja kita sendiri. Baiklah, itulah materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.